Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi, Selamat pagi. Bagaimana kalian hari ini? Baik, Pak. Ya. Alhamdulillah. Baik, Pak. Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Ya. Oke, di pagi hari yang cerah ini kita akan melanjutkan belajar fisiknya. Tetapi sebelum itu Pak Guru akan ngabsen dulu ya. Ini sudah hadir semua atau belum? Mulai dari yang pertama kiri atas ada Nur Hikmah. Hadir? Hadir, Pak. Ya, oke. Husen? Halo. Husen mana ini? Hadir tuh, Pak. Toilet, Pak. Toilet. Oh iya. Belum on kamera ini ya. Tanya Bu Marinda. Untuk Pak. Marinda sudah hadir ya. Ferdi. Hadir, Pak. Kemudian Joko. Husen. Oh, Husennya 2 ya. Ini di tampilan saya ya. Oh iya. Marlina, Sinar. Hadir. Hadir, Pak. Ya, oke. Hadir semua ya, lengkap. Alhamdulillah. Oke, kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini. Kita akan membahas tentang gerak melingkar. Nah, seperti di pertemuan minggu terakhir kemarin itu kita sudah sampai gerak lurus ya. Oke, sambil saya cek ulang untuk gerak lurus itu masih kan nggak anak-anak? Ada gerak lurus apa saja? Dibagi menjadi 2 ya. Ada GLB dan GLBB, Pak. GLB dan GLBB. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang gerak melingkar. Kalau yang gerak lurus, yang namanya gerak lurus, artinya ya lintasannya lurus gitu ya. Tinggal nanti untuk kecepatannya itu tinggal tetap atau berubah-ubah. Ya. Berubahnya juga harus teratur karena memiliki percepatan tetap. Nah, untuk hari ini kita bahas tentang gerak melingkar. Saya share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat anak-anak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, ini tentang gerak melingkar. Tadi sudah saya singgung bahwa untuk gerak lurus itu gerak yang lintasannya lurus. Berarti kalau geraknya ini tadi lurus ya. Lurus, kalau ada lintasan lurus berarti gerak lurus, tinggal nanti ada GLB dan GLB. Kalau gerak melingkar ada yang tahu? Pinar, barangkali sudah tahu kalau gerak melingkar itu seperti apa? Mungkin geraknya dalam bentuk lingkaran, Pak. Geraknya lingkaran seperti ini ya. Apanya yang lingkaran? Bendanya Lintasannya atau... mungkin, Pak. Oke, lintasannya dalam bentuk lingkaran ya. Oke. Ya. Betul sekali. Untuk gerak melingkar berarti adalah gerak suatu benda yang lintasannya melingkar. Tinggal nanti kita ada 2 jenis gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Oh, ini belum saya show ya. Oke. Kemudian untuk contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari gerak melingkar itu ada macam-macam ya. Nah, yang pertama ini saya contohkan ya. Ini adalah gambar yang lala di sini. Nah, pastinya kalian pernah naik ini ya. Kemarin Pak Guru lihat ada Morinda sama Husen itu. Ini yang pink ini apa ya, yang warna pink ini. Naik yang lala betul. Morinda sama Husen. Pas malam minggu kemarin Pak Guru sempat lihat Morinda sama Husen sedang naik yang lala. Ini geraknya lintasannya melingkar ya. Kemudian contoh lainnya adalah ya, kalian pastinya karena jurusannya adalah PKR otomotif, pastinya tidak asing lagi ini adalah susunan-susunan mesin pada mobil. Kemudian ada ya yang sering kita lihat sehari-hari ada jam. Kemudian nah ini juga ada susunan mesin-mesin pada jam analog ya. Nah, di dalamnya itu ini seperti ini. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh gerak melingkar. Oke. Nah, untuk gerak melingkar sendiri, nanti kita akan bahas terutama yang di bagian gerak melingkar beraturan. Tadi kita tahu bahwa yang namanya gerak melingkar ini lintasannya adalah melingkar ya. Maaf, ini
Kalau dulu anggap saja melingkar ini ya. Nah, kalau ada suatu benda yang bergerak melingkar seperti ini saya ambilkan contoh adalah gambar benda yang diputar dalam arah vertikal ya. Jadi misalkan ada bola diikat dengan tali, kemudian diputar secara vertikal. Nanti ada kecepatan ya, ada kecepatan linear. Ini perhatikan, ketika posisi benda di titik P, kecepatannya adalah ke atas. Kalian bisa membayangkan ya, untuk mengetahui arah dari kecepatan bola ini sendiri, kecepatan linear, itu bisa kalian bayangkan, misalkan tiba-tiba putus ya. Kalau di posisi P, ini benda ini melingkar, kemudian tiba-tiba talinya putus, itu kira-kira kemana Joko? Bola ini kalau talinya putus, arah gerak bola kemana? Bawah, Pak. Lurus. Lurus kemana? Atas, kiri, kanan, atau bawah? Bawah, Pak. Bawah. Ini lihat, saya tanya Joko ya, ini arahnya ke sana ya, arah gerak melingkarnya ke sana, ini ada tanda panahnya. Ketika di posisi P, kemudian talinya putus, arah bola kemana, Joko? Ke atas, Pak. Ke atas ya, pintar sekali. Jadi kalau putus itu, ini pasti ke atas ya, tidak mungkin ke bawah atau ke kanan. Nah, ini untuk mengetahui arah dari kecepatan linearnya. Kalau di posisi yang atas sendiri nih, ini berarti nanti arah V-nya kemana? Arah kecepatan linearnya. Ini ke kiri ya, sudah tergambar ya. Ya, oke, pintar semua. Nah, kalau yang di sini, arahnya kemana? Bawah. Ya, bawah. Kemudian kalau di bagian bawah sini, arahnya mana? Ke kanan, Pak, ke kanan. Kanan, pintar, Vinar. Nah, jadi untuk gerak melingkar beraturan, itu walaupun ini kelajuannya itu bisa sama, tetapi karena arahnya selalu berubah, ini bisa dikatakan bahwa kecepatan linearnya itu berubah ya, karena arahnya berubah. Dan untuk kecepatan linear sendiri, ini selalu tegak lurus dengan apa ini? Tegak lurus dengan jari-jari ya, R-nya di sini. Tuh. Kemudian untuk arah dari kecepatan sudut ya, namanya gerak melingkar beraturan, kita bisa menganalogikan dengan gerak lurus beraturan. Kalau gerak lurus beraturan itu kecepatannya tetap, kalau di gerak melingkar beraturan yang tetap adalah kecepatan sudut. Nah, untuk arah dari kecepatan sudut sendiri, ini jangan sampai salah konsep ya. Kalau ini ada gambar seperti ini adalah arah putaran, bukan arah kecepatan sudut. Untuk arah kecepatan sudut sendiri itu, maaf, Pak Guru mau gambar. Nah, ini gambar apa kira-kira, anak-anak? Tangan, Pak, jempol. Tangan, Pak. Jempol ya. Ini aturan tangan kanan ini untuk menentukan arah dari kecepatan sudut, di mana keempat jari ini itu arah gerak dari benda tersebut yang melingkar. Kemudian yang jempolnya ini adalah arah dari kecepatan sudutnya. Gitu. Coba kalian praktekkan coba. Ini dari gambar ini. Kalian praktekkan menggunakan aturan tangan kanan, itu arah geraknya vertikal ya. Arah gerak vertikal seperti itu, kemanakah arah kecepatan sudutnya? Ya, silakan menggunakan aturan tangan kanan ya. Ini arah putarannya adalah berlawanan arah jarum jam seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Bisa dipahami? Pak Guru tidak bisa melihat wajah-wajah kalian ini. Coba sudah diperhatikan belum? Mitra? Ya, Pak. Sudah belum ini? Tangannya seperti ini, seperti Pak Guru. Udah, Pak. Ya, seperti ini ya. Ini karena arah dari geraknya berlawanan dengan arah jarum jam, ini jempolnya yang tadi menunjukkan arah dari kecepatan sudut. Berarti arahnya kemana? Kanan, kiri, Pak, kiri. Kiri ya? Kiri. Kiri? Kiri mana kiri? Sana? Kiri saya, Pak. Kalau Bapak, kanan Bapak. Oh, kanan. Kayaknya masih belum paham ini. Oke, saya ulang lagi.
Ini ya, tadi arah geraknya bola itu berlawanan arah jarum jam seperti ini. Ini keempat jari menunjukkan arah putarannya. Nah, jempolnya ini menunjukkan arah dari kecepatan sudut. Nah, kalau masih bingung, tempelkan aja tangan kalian di layar ya, seperti ini. Nah, pasti nanti jempolnya ke arah kita. Ya, Pak, enggak? Oh, jempol ya, Pak. Ya. Jempolnya ya. Iya, Pak. Morinda, paham? Halo, Iya, Pak. sudah paham ya? Bisa Sudah. menentukan Bisa. arah kecepatan sudut? Oke. Kalau bisa saya lanjut dulu. Nah, tadi untuk arah kecepatan sudut yang pada gambar seperti ini adalah arahnya ke kita atau keluar bidang gambar. Nah, seperti itu. Menuju pembaca ya, Pak ya? Ya, boleh kalau mau menuju pembaca juga boleh ya, sama saja ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang besaran-besaran apa saja yang ada pada gerak melingkar beraturan. Jadi ini gambarnya. Ingat ya, ini adalah arah putarannya, bukan arah kecepatan sudutnya. Yang pertama adalah periode. Periode itu adalah waktu untuk menempuh satu kali putaran. Ya. Periode itu ya, kalau dalam persamaan matematis, T besar itu waktunya T dibagi jumlahnya putaran, T per N. Nih. Kemudian periode sendiri karena waktu berarti satuannya sekon ya. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi menunjukkan banyaknya putaran tiap detiknya ya. Kalau frekuensi sendiri itu F ya. Nah, kalau tadi T sama dengan T per N, F itu sama dengan N per T. Ini biar tidak ketukar-tukar ya. Ini kita pakai gampangannya Titin minum Fanta ya. Titin T sama dengan T per N, F sama dengan N per T. Titin ini Fanta. Nah, perhatikan, ini kebalikan berarti ya, antara T dengan F berarti T-nya adalah 1 per F, atau kalau ditanyakan F-nya, T-nya sudah diketahui ya, F-nya sama dengan 1 per T, seperti itu. Paham ya? Paham, Pak. Oke, selanjutnya ada kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut itu sendiri adalah, kalau tadi kita sudah membahas ini arah geraknya ke sana ya, ini misalkan dari sini ke sana, ini adalah ini lebih tepatnya sebenarnya sapuannya ya, sapuan sudutnya berapa dibagi dengan waktu. Untuk kecepatan sudut sendiri ini mirip dengan di gerak lurus beraturan, ada kecepatan linear. Kalau kecepatan linear sendiri kan V sama dengan jaraknya dibagi apa? Dosen bagi waktu. Nah, kalau di kecepatan sudut, nah untuk kecepatan sudut itu simbolnya omega. Ini jangan dibaca W ya, kebiasaan. Ini biasanya anak-anak pada nyebutnya W itu. Ini omega. Omega kalau di persamaan gerak melingkar beraturan adalah sama ya, ini jarak tempuh sudutnya. Karena jarak tempuh sudut itu sama aja dengan tetanya ya. Oh, itu sudah muncul rumusnya ya. Tetanya dibagi dengan waktu. Nah, karena tetanya ini kita ambil satu putaran penuh, ini berarti tetanya adalah 360 derajat atau 2pi, kemudian dibagi dengan waktu untuk satu periode ya. T. Omega sama dengan 2pi per T. Oke. Kemudian besaran yang selanjutnya, oh ya, ini untuk kecepatan sendiri. Ini satuannya adalah rad per sekon atau radian per sekon. Kalau tadi frekuensi satuannya adalah Hertz. Ya. Kecepatan sudut untuk satuan SI-nya adalah rad per sekon. Kemudian yang selanjutnya ada kecepatan linear. Tadi kita sudah menyinggung bahwa kecepatan linear sendiri adalah kecepatan yang arahnya selalu tegak lurus dengan jari-jari. Nah, ini ada hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linear. Kecepatan linear sendiri besarnya adalah omega dikalikan dengan R ya. Omega itu kecepatan sudut, ini R-nya adalah jari-jarinya, seperti itu. Ya, untuk kecepatan linear ya sama dengan satuan kecepatan lain, ini satuannya adalah meter per sekon dengan R jari-jari. Kemudian ada yang mungkin kalian baru pernah mendengar ya, ada istilahnya percepatan sentripetal. Ada yang pernah mendengar? Percepatan sentripetal, Marlina? Pernah Belum, mendengar? Pak. Belum ya. Barangkali ada yang pernah mendengar sebelum saya jelaskan. Sentripetal itu. Belum, Pak. Belum, Belum. Pak. Taunya Percepatan terpental, sentripetal. Pak. Terpental ya. Iya. Oke.
sentri itu sentripetal ya, saya jelaskan langsung. Untuk sentripetal itu adalah percepatan yang membuat suatu benda yang bergerak melingkar ini selalu tetap melingkar ya, karena ada percepatan yang menuju pusat. Ini yang tadi disebut dengan percepatan sentripetal. Oke. Nah, untuk persamaannya sendiri, besar dari percepatan sentripetal itu sama dengan V kuadrat dibagi dengan R-nya. V adalah percepatan linear dibagi dengan jari-jari. Seperti itu. Nah, satuannya karena percepatan berarti meter per sekon kuadrat. Oke, selanjutnya ya kita bahas, ini penting. Karena kalian jurusan PKR otomotif, kalau mendengar satuan kecepatan sudut itu dalam rad per sekon atau radian per sekon seolah-olah asing. Tapi kalau kalian mendengar ada RPM, Joko, pernah mendengar istilah ada RPM ini? Rotasi per menit, Pak. Rotasi per menit. Ya. Ya. Waktu SMP pernah diajari sedikit, Pak. Mantap ya. Rotasi per menit ya. Kalau rotasi sebenarnya sudah mendekati betul, Joko. Cuma yang paling tepat itu revolusi ya. Karena kalau rotasi kan muter sendiri. Oh, ya kan? betul. Ya, kalau revolusi kan ada pusatnya ya. Nah, itu. Ini bisa, atau kalau di dalam bahasa Indonesia ya rotasi kan revolusi ya putaran lah. Ini sama aja dengan putaran per menit seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di mobil itu pastinya ada yang namanya alat ukur kecepatan. Ini mana nggak muncul? Ada alat ukur. Nah, seperti ini. Yang bagian bawah itu, yang sebelah kanan itu adalah untuk mengukur kecepatan dalam kilometer per jam. Yang sebelah kirinya itu untuk mengukur putaran mesinnya ya. Itu ada tulisannya kali 1000 R per menit. Nah, itu putaran per menit dari suatu mesin kendaraan, untuk RPM. Alatnya ini, yang atas itu, namanya adalah tachometer. Ya. Biar kalian kenal ya, ini namanya tachometer. Nih. Alat ini juga bisa digunakan, misalkan kalian pengen modif motor kalian, ya bisa pasang di motor ya, untuk mengetahui kecepatan dari mesin motor tersebut. Nah, sekarang kita konversi untuk satuan RPM sendiri. RPM, nah, 1 revolusi per menit. Untuk 1 putaran penuh, itu kan menempuh berapa derajat? 2 pi, Pak. 360, Pak. 360, Pak. 360 derajat atau 2 pi radian kalau dalam radian ya. Per menit berarti di situ pernya sama dengan menitnya dijadikan detik ya, berarti per 60 detik. Nah, ini kalau kita mau mengkonversi ini kalau kita mau mengkonversi berarti sama dengan dikalikan dengan 2 pi per 60, maaf. Ini ada kesalahan ya. Sampai sini tadi ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi kita sudah sampai cara mengkonversinya. 1 RPM. Selanjutnya kita akan tentang hubungan roda-roda ya. Ini ada kaitannya dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut. Perhatikan di sini. Ini gambar apa ini? Halo? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Sudah bel itu. Ya, kita tunggu dulu. Wah, bel pulang, Pak. Nanti kita kan baru Istirahat, 1 jam, Pak. kita 3 jam ya. Istirahat, Pak, istirahat. Sampai 3 jam. Nah, perhatikan di sini. Ini ada hubungan roda-roda. Ini saya ambil dari YouTube ya. Ini ada kendaraan Avanza, di dalamnya kalau kalian buka kap mesin, di belakang dari radiator itu ada yang namanya puli di sini. Nah, puli itu terdiri dari beberapa roda yang terhubung seperti pada gambar. Saya mau kasih pen kok nggak muncul ini. Nah, perhatikan. Ini roda ya. Ukurannya sama atau beda ini? Ukuran diameternya. Beda, Pak. Ya, Ini terhubung dengan ini. kali.
Tali. Masa tali kayak gini? Itu tali ya Pak ya? Sabuk. Ini sabuk ya. Istilahnya belt. Bahasa Inggrisnya kan belt. Ini beltnya ya. Perhatikan. Kita akan menganalisis hubungan antara roda seperti ini pada suatu puli kendaraan Avanza ya. Nah, perhatikan. Kita mulai dari mana dulu ini? Oke. Perhatikan ini dan ini dulu. Ini misalkan A ya, ini B. Ini terhubung dengan apa tadi? Sabuk dan juga bersinggungan ya. Ini bersinggungan. Nah, perhatikan kalau misalkan yang puli yang A ini berputarnya ke sana. Sana berarti searah ya, searah jarum jam. Kira-kira nanti puli yang B arah putarannya kemana? Searah atau berlawanan? Ini terhubung dengan sabuk dan juga bersinggungan ya. Ada yang B-nya yang mana Pak? ini B, yang ini. Yang besar ya Pak. Ya, yang ini sebelahnya nih. Morinda coba. Mana? Ini muter ke sana, set, ini kan terhubung dengan sabuk. Berarti yang B kemana? Itu yang di atasnya muter Coba. kemana Pak? Secara jarum jam atau berlawanan? Yang Yang di apa? atasnya Ini. Searah ya Pak ya. searah atau Yang A, berlawanan? yang A itu kalau kayak gini Berlawan jarum jam ya Pak? arah. Yang Ini A siapa searah. Searah. Yang A searah. Ini searah, terus ini dibawa dengan tali. Nah, yang B nanti arah putarannya searah atau berlawanan dengan jarum jam. Kalau yang A tadi searah ya, searah putaran jarum jam. Berlawanan ya. A berlawanan itu arah panahnya berlawanan. Enggak. Yang A searah Bu. Yang A searah. Yang A searah ya. Yang searah jarum jam. Nah, ini Panahnya berlawanan. Lapar Nah, tuh Pak, lapar Iya, Pak. mulai lapar ini, dengar Lapar bel dia itu, tadi. Pak. Oke, yang A ini searah jarum jam berhubung dengan Yang B berlawanan. sabuk seperti ini Berlawanan. membuat berlawanan dengan arah jarum jam. Iya. Gitu ya. Nah, pada hubungan roda-roda yang seperti ini terhubung dengan sabuk atau bersinggungan, ini apa namanya? Coba kalau kita tinjau putarannya misalkan ya. Kalau di sini di tempat yang bersinggungan ini kita kasih titik ya, ini yang A maupun yang B. Kemudian yang A mutar sehingga menunjukkan yang B mutar. Nah, titik ini kan nanti akan berputar dan kembali lagi ke tempat semula. Yang B juga sama, dari sini muter kembali lagi ke tempat semula. Kira-kira cepat mana untuk kembali ke tempat semulanya? Yang A atau yang B? Nur Hikmah. Iya Pak, bagaimana? Ulang, Aduh, saya nggak fokus. dengarkan makanya. Jadi ini ada, Tadi misalnya lagi ada diganggu nih Pak, sama Mira itu yang ganggu saya. ini perhatikan makanya. Yang lain juga perhatikan ini. Kalau ada titik yang ini, saya ambil titik yang saling bersinggungan di sini. Ini kemudian berputar ya. Ini kan tadi A dan B putarannya berlawanan. Ini muter ke sana, ini yang B ke sana. Nah, mulai titik ini berputar, kemudian kembali lagi, itu yang A dengan yang B itu cepat mana nyampe kembali ke tempat semula? Binar? Pak. Nur Hikmah tadi nggak jawab-jawab. Binar coba. Yang apa? Cepat. Saya sudah bicara. Cepat mana Binar? Cepat yang apa sepertinya Pak? Cepat yang A, sepertinya nggak usah ada sepertinya ya. Ya, Iya, oke. Pak. Betul, cepat yang A karena untuk yang roda berhubungan seperti ini kecepatannya itu lebih cepat seperti ini ya. Kecepatan sudut ya, putaran itu terkait dengan putaran itu kecepatan sudutnya. Kemudian untuk kecepatan linearnya itu kalau bersinggungan seperti ini kan berarti tadi ini ke sana ya. Nah, di titik sini ini juga ke sana. Berarti arah kecepatan linearnya ke sana. Paham nggak? Ini saya gambar jelas nggak? Paham. Ya. Jelas Pak. Jelas Pak, jelas. Baik yang A maupun yang B, arahnya sama atau beda? Kecepatan linear Sama, tadi? Pak. Sama, oke. Untuk Sama. hubungan roda-roda yang terhubung dengan tali atau bersinggungan, itu kecepatan linearnya sama, tetapi kecepatan sudutnya beda. Beda. Kemudian, kalau yang seporos itu contohnya ini, yang B di sini ya. Ini kan ada apa ini namanya? Baut ya? Mur atau baut? Baut. Baut ya. Ya. Nah, kira-kira
baut ini berputar dengan puli yang B itu berputar, sama atau beda? Coba dibayangkan sambil kita bernalar. Sama. Sama, Pak. Dengan Husein, coba. lintasan beta, Pak. Ya, Nur Hikmah udah jawab dari tadi ya. Husein, coba Pak Guru pengen lihat, pengen dengar suaranya. Halo? Husein? Tiduran kali Pak. Oh, tiduran, oke. Sama ya, ini Nur Hikmah sudah cukup mewakili. Ini kecepatan putarannya sama atau omeganya sama untuk hubungan roda-roda yang sepusat. Nah, yang bersinggungan tadi apa tadi? Kecepatan nilainya sama, kalau sepusat kecepatan sudutnya yang sama. Itu ya. Ya, kita lanjut. Ya. Nah, ini gambarnya ya. Kok nggak muncul-muncul dari tadi, diklik. Ini tadi kita udah dapat bahwa ya ini kalau ini poros, kecepatan sudutnya sama. Tapi ingat ini arah putaran ya, bukan arah dari kecepatan sudut. Nah, ini kalau yang bersinggungan ini kecepatan linearnya yang sama ya. VA sama dengan VB. Ini omega A sama dengan omega B. Ini juga sama, VA sama dengan VB. Ini bisa kita lihat dari ini yang seperti ini kan kayak apa itu? Yang di sepeda ya. Yang di sepeda seperti ini. Kalau kecepatan linearnya beda ya nanti rodanya gimana ya? Yang satu jalan 50 meter per sekon, yang satu ketinggalan. Putus nanti sepedanya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Paham, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Belum ya? Nah, ini laptop Pak Guru ini agak lelet ya. Nah, kita lihat video ya. Jadi ini ada kasus yang zaman kemarin kan kita musim sepeda. Itu biasanya yang cowok-cowok suka modif atau suka naik sepeda. Nah, kita nonton sebentar. Kita udah berapa menit ini? Tadi udah bel pertama ya, masih lama ini. Oke. Sudah Bisa terlihat videonya? 27 menit, Bisa Pak. terlihat videonya? Sudah 27 menit, Pak. Ya, perhatikan. Bisa Pak, bisa terlihat. Oke, ulangi. Saya ulangi ya. Halo guys, selamat datang kembali. Sambil biar pikiran kalian fresh, kita nonton video Kita sebentar. akan berbagi informasi lagi tentang upgrade sepeda yang saya ajak. Informasi ini angin segar buat kalian semua yang masih menggunakan ciptaan 7 speed nih. Pengen nanjak tapi dongkol nggak kuat, berniat untuk upgrade tapi kantong sekat. Apalagi lihat harga spare part saat ini yang sudah naiknya minta ampun nih guys. Berawal dari hal itu, kita akan mencoba memodifikasi sepeda siap nanjak dengan cara yang ekstrim dan gila nih guys. Dan pastinya low budget. Namanya juga gila roda, kita juga butuh kegilaan dong dalam bersepeda. Hai. Nah, bagi kalian yang belum pernah subscribe channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info-info update dari kita. Dan jika ada yang ingin bertanya, silahkan komen di video ini ya. Buat channel ini rame supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak guys. Yuk, mari kita lanjut simak videonya. Nah, ini kita baru beli Sprocket Race 8 speed. Nanti kita akan pasang di Exotic 2612. Saya percepat boleh? Ini kita Anak-anak? Boleh, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Boleh Pak, boleh. Nah, ini yang bagus ini diganti dengan bagus yang ukuran geriginya ini lebih banyak. Nah, ini proses dalam mengganti sprocket istilahnya kalau di sepeda. Kita pasang di situ. Ini lepasannya yang Nah, perhatikan. HG 200 strip 7 1232. Ini 1142. Nah, Coba kita pasang di yang lama itu 32 geriginya, yang baru itu 42. kita Ya. akan pakai. Nih. Saya percepat saja ya. Nah, ini udah terpasang. Oke. Ya. Ngatur perpindahan gigi. Ini yang kemarin hobi sepeda pastinya paham ini. Ya, Pak Guru kemarin juga sempat bangun
sepeda minion. Ya. Oke, yang 11. Nah, oke. Yang cepat ya guys. Perpindahan giginya menggunakan shifter istilahnya kalau di sepeda. 8 speed aslinya, kita pasang cuma 7 speed. Ya. Ini memakai Shimano Altus, jadi ini masih kuat untuk menghandle sprocket 42. Ini rekomendasi buat kamu yang pengen nanjak tapi punya budget kecil. Kamu bisa pakai sprocket ini dipadukan dengan Altus. Atau kalau sepeda kamu masih memakai turning, kamu bisa pakai Gotling di sini. Kalau kamu punya budget lebih, kamu bisa pakai Altus. Ya. Atau jika ada budget lagi, kamu Ya, ini sudah diganti. siap untuk nanjak. Ya. Kabelnya yang habis ganti itu sekarang jadi siap untuk menanjak ya. Ganti Jangan lupa like, comment, sprocketnya subscribe, jadi yang lebih besar. Gitu. Oke, dari video yang sudah kita tonton bareng-bareng, Pak Guru mau tanya ini. Kira-kira pengaruhnya apa dengan kecepatan putaran? Kalau tadi sebelumnya hanya jumlah geriginya yang paling besar itu 32, yang baru itu 42. Tuh. Ada yang bisa jawab? Halo. Mitra? Ya Pak. Ayo coba. Coba ungkapkan pendapat kamu ya. Menurut kamu bagaimana itu? Sudah diganti sprocketnya atau gir susunya? Kira-kira pengaruh nggak dengan kecepatan putaran dan kemampuan untuk menanjak dari sepeda gunung tadi? Ngaruh Pak, ngaruh. Ngaruh. Ngaruhnya kenapa coba? Bisa dikaitkan dengan tadi persamaan-persamaan di hukum yang gerak melingkar peraturan tadi dan susunan hubungan antar roda. Semakin cepat ya Pak geraknya. Agak kencang gitu. Oh ya. Baru yang ngomongnya ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Tinar? Ya Pak, Bisa? Coba. menurut saya kecepatan linearnya akan makin besar, tapi kecepatan sudutnya makin kecil. Untuk menanjak itu lebih enak Pak. Nah, ini di rumah punya sepeda ya? Sepeda gunung Iya punya? Pak, Oh, punya, Pak. mantap. Ya, sip. Ya, itu jawaban yang betul ya. Bagus sekali ini Vinar karena di rumah juga punya sepeda gunung, pastinya ya dia pengalaman ya. Ketika diganti ternyata nanjaknya lebih enak, gitu, seperti itu. Dan otelannya lebih ringan, seperti itu. Oke, sebenarnya kita akan melakukan praktikum sederhana ya sebenarnya. Tapi karena waktunya ini kurang hanya beberapa menit lagi. Untuk LKPD-nya kalian ini saja ya, di rumah. Ini sudah saya share ininya, linknya. Jadi ini dalam bentuk Word tapi yang produknya Google itu. Nanti saya share di sini ya. Dikerjakan di rumah. Kemudian nanti kita bahas ini evaluasi sebentar. Nah, untuk LKPD sudah dibuka belum? Sudah ada Pak di DC. Saya ini dulu. Sudah ada? Sudah. Sudah Sudah Pak, ada Pak, sudah ada. nanti kami download. Ya Oke. Pak, nanti kami download. Saya ini dulu. LKPD tersebut. Ini suara siapa ini? Morinda dimatikan dulu mic-nya. Bentar. Jadi ada apa ini namanya? Ini namanya adalah motor listrik ya. Motor listrik dihubungkan dengan, nah nanti kita nyoba menggunakan beberapa, ini pakai kertas karton dengan ukuran yang berbeda-beda. Ini motor listrik ini saya sudah menyiapkan beberapa, kalian besok ketika masuk bisa pinjam sama Pak Guru, sudah Pak Guru siapkan, menggunakan sumber tegangan 5 volt ya, pakai kabel USB. Ini ketika dihubungkan, nanti muter ya. Kalian nanti coba saja dengan ukuran kertas karton yang berbeda seperti ini. Terus putarannya seperti apa ya? Nah ini kurang kencang jadi nggak muter. Nah,
Nah, ini sudah longgar ya. Jadi seperti ini. Ya, saya punya yang kecil seperti ini. Ini seperti ini. Nah, seperti ini. Diukur putarannya dalam 10 putaran itu berapa detik. Dan ini nanti kelompok ya, pengerjaannya ya. Ini divariasi, ada variasi diameter, saya minta kalau yang di LKPD itu ada tiga variasi diameter dari kertas karton begitu. Oke, mungkin itu saja ya. Untuk evaluasinya nanti juga saya share di ini pesan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Jelas Pak. Pak, jelas. Jelas ya. Untuk LKPD dan evaluasi jangan lupa dikerjakan. Oke. Untuk minggu depan kalau kalian mengerjakan di rumah berarti tinggal presentasi saja. Ya, karena waktunya sudah habis, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.